Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk berbagi informasi tentang kondisi harian COVID-19 di Aceh. Teman-teman pers dan media massa, kami dapat informasikan perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh per tanggal 8 April 2020, tepatnya jam 15.00 waktu Indonesia Barat, berdasarkan laporan gugus tugas COVID-19 di 23 kabupaten kota se-Aceh sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 1.323 orang, bertambah 19 orang dibandingkan kemarin yang jumlahnya 1.304 orang. ODP dalam pemantauan sebanyak 612 orang, yang sudah selesai pemantauan sebanyak 711 orang. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 59 orang, sebanyak 52 sudah sembuh dan pulang, 5 orang dalam perawatan di rumah sakit umum rujukan provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan PDP yang positif sebanyak 5 orang, 3 orang telah sembuh, 1 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, dan PDP yang meninggal sebanyak 2 orang hingga saat ini, 1 orang positif COVID-19 dan 1 lagi negatif. Teman-teman pers yang saya hormati, berikut kami sampaikan bahwa PLT Gubernur Aceh Bapak Insinyur Nova Iriansyah MT telah meresmikan Poli Khusus Pineri Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh kemarin pada hari Rabu 8 April 2020. Poli Khusus Pineri sudah siap melayani masyarakat, khususnya bagi orang dalam pemantauan yang merasa perlu pelayanan khusus untuk pemeriksaan diri adakah infeksi virus corona. Informasi dari tim penyakit infeksi emerging Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, Poli Khusus Pineri dibuka setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur. Pelayanan pada pagi hari dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dilanjutkan pelayanan pada siang hari dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan 16.30 WIB. Tim medis Poli Pineri memberikan layanan sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi dokter ahli. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, darah rutin dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan. Ketiga, pemeriksaan USG torak. Keempat, pemeriksaan X-ray torak jika diperlukan, dan pemeriksaan rapid test atau PCR swab tenggorokan dan nasofaring, ini sesuai dengan kebutuhan medis. Menyangkut pembiayaannya, apabila memang pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan medis atau ada indikasi medis, yang indikasi medis ini ditandai dengan rujukan dari rumah sakit umum daerah di kabupaten kota yang setelah dilakukan penapisan atau screening ketat, pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah sesuai skema pembiayaan New Emerging Infectious Disease atau Re-Emerging Infectious Disease. Sementara bagi ODP atau seseorang yang merasa ingin mengetahui kondisinya padahal tidak ada indikasi medis atau tidak dianjurkan oleh dokter ahli namun ingin melakukan general check up, maka biaya akan menjadi tanggungan sendiri sesuai dengan skema tarif Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Teman-teman pers, pemerintah Aceh dan tim medis penyakit infeksi emerging telah menyediakan berbagai fasilitas pengobatan ya sebagai upaya konkret
untuk kuratif. Namun perlindungan sesungguhnya ada pada diri kita sendiri dengan upaya pencegahan sebagaimana yang telah banyak dianjurkan. Bagaimanapun juga, yang paling penting dalam menghadapi virus corona adalah melakukan pencegahan. Demi pencegahan, dan rumah sakit adalah garda terdepan di garis belakang, karena kalau bisa kita menghindari masuk ke rumah sakit karena pencegahan berhasil kita lakukan. Demikian teman-teman pers, mudah-mudahan ini bisa diberitakan kepada masyarakat yang lebih luas. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.